Pernahkah kamu merasakan rindu yang menggantung untuk seseorang yang tak pernah benar-benar kamu ucapkan selamat tinggal? Ruang kosong yang ditinggalkan oleh perpisahan tanpa kata itu bisa menghantui kita, membentuk hidup kita tanpa kita sadari. Bayangkan sebuah duka yang begitu dalam, namun tak bersuara, tanpa kata terakhir. Ini bukan sekadar tentang kehilangan, tapi tentang gema dari hal-hal yang tak pernah terucap. Gema yang terus berulang di dalam hati, mengisi ruang-ruang sunyi yang tak pernah benar-benar tenang. Bayangkan sebuah duka yang begitu dalam, namun tak bersuara, tanpa kata terakhir. Ini bukan sekadar tentang kehilangan, tapi tentang gema dari hal-hal yang tak pernah terucap. Gema yang terus berulang di dalam hati, mengisi ruang-ruang sunyi yang tak pernah benar-benar tenang. Ia memikul beban dari perpisahan yang tak pernah diucapkan. Beban sunyi yang membentuk arah hidupnya, memengaruhi caranya mencintai, mempercayai, dan bahkan memandang masa depan. Kisah ini bukan hanya miliknya, tapi milik banyak dari kita. Efek berantai dari perpisahan yang tak pernah tuntas. Ini adalah kisah tentang manusia, tentang kehilangan yang diam-diam tinggal di dada, dan tentang bagaimana seseorang serta keluarga berjuang menuju penerimaan tanpa penutupan yang sesungguhnya. Banyak orang menyimpan kesedihan tanpa kata perpisahan, entah karena keadaan, jarak, atau waktu yang tak berpihak. Ada yang tak sempat berpamitan karena ego, ada yang terpaksa pergi tanpa sempat menjelaskan, dan ada pula yang kehilangan tiba-tiba tanpa sempat mengucap sepatah kata pun. Kesedihan semacam ini sering muncul tiba-tiba, lewat lagu, aroma, atau tempat yang membawa kenangan yang seolah hidup kembali di hadapan kita. Namun, ini bukan hanya soal kematian. Kadang, kita berpisah dari seseorang yang masih hidup, dari impian yang pernah kita perjuangkan, atau dari masa lalu yang harus kita tinggalkan. Di sanalah luka mulai tumbuh, di antara kata yang tak pernah terucap, dan hati yang tak pernah sempat berpamitan. Dan tanpa kita sadari, luka itu membentuk cara kita memandang cinta, kehilangan, dan bahkan diri kita sendiri. Perpisahan yang tak tuntas menciptakan beban psikologis yang unik, perasaan bersalah yang samar, kehilangan arah yang perlahan mengikis semangat, bahkan kemarahan yang tak tahu kepada siapa harus diarahkan. Secara fisik, duka diam-diam ini menjelma menjadi stres yang menumpuk, kecemasan yang datang tanpa sebab, dan malam-malam panjang yang sulit untuk dilewati. Ada yang menenggelamkan diri dalam kesibukan, berharap waktu bisa menyembuhkan. Padahal, waktu hanya membuat luka itu berdebu dan semakin dalam. Dalam hubungan, duka yang tak terselesaikan ini bisa membuat seseorang tertutup, sulit mempercayai orang lain, atau justru terlalu bergantung secara emosional karena takut kehilangan lagi. Kita berjalan di dalam labirin itu, mencoba mencari pintu keluar dari rasa kehilangan yang tak punya akhir, berharap suatu hari cahaya kecil di ujung sana akan menuntun kita pulang. Budaya seringkali mengajarkan kita untuk kuat, tabah, dan melanjutkan hidup, tanpa memberi ruang untuk berduka dengan sehat. Kalimat seperti, "Sudahlah, move on saja," terdengar sederhana, tapi sesungguhnya bisa menekan emosi yang seharusnya diberi tempat. Kita hidup di tengah dunia yang cepat, di mana kesedihan dianggap gangguan, bukan bagian dari proses yang manusiawi. Media sosial memperparahnya. Semua tampak bahagia, sukses, dan utuh. Tidak ada ruang bagi cerita yang belum selesai. Tak ada tempat bagi mereka yang masih belajar berdamai. Akibatnya, banyak orang merasa sendirian dalam duka yang sebenarnya sangat universal. Kita belajar menutupi air mata dengan senyum, padahal di balik senyum itu ada jiwa yang berjuang untuk tetap terlihat baik-baik saja. Dan semakin kita diam, semakin dalam duka itu tertanam. Mengakui kehilangan adalah langkah pertama menuju penyembuhan.
Tidak semua perpisahan harus dimaknai dengan lupa. Terkadang cukup dengan mengakui bahwa kita masih merindukan. Dan dengan begitu, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas dan menerima. Cobalah menulis jurnal, menggambar, atau menulis surat kepada orang atau kenangan yang tak sempat kamu ucapkan selama tinggal. Tulislah apapun yang selama ini tertahan, kata-kata yang dulu ingin kamu ucapkan tapi tak sempat keluar. Buatlah ritual pribadi, menyalakan lilin, menanam bunga, atau membuat kotak kenangan, simbol sederhana untuk melepaskan dengan lembut. Setiap tindakan kecil itu adalah bentuk penghormatan bagi apa yang pernah ada. Ceritakan pengalamanmu. Terkadang, mendengar aku juga pernah merasakannya dari orang lain, bisa menjadi awal dari kelegaan yang tulus. Di sanalah penyembuhan perlahan mulai tumbuh, bukan dengan melupakan, tapi dengan menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Penutupan bukan berarti melupakan, tapi belajar berdamai, menjadikan kehilangan sebagai bagian dari kisah hidupmu, bukan sebagai akhir dari segalanya. Setiap luka yang diakui bisa berubah menjadi empati. Setiap air mata bisa menjadi kekuatan untuk memahami orang lain yang terluka. Kita belajar bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan tuntas, tapi semua hal bisa dihidupi dengan lembut. Kita mungkin tak pernah benar-benar selesai dengan perpisahan, tapi kita bisa belajar hidup berdampingan dengannya. Karena pada akhirnya, duka bukan musuh yang harus diusir, melainkan teman sunyi yang mengingatkan kita bahwa kita pernah mencinta dengan sungguh-sungguh. Di setiap keheningan, selalu ada ruang untuk tumbuh, untuk mengerti, dan untuk mencintai kembali, meski dengan cara yang baru. Dan mungkin disitulah akhirnya kita menemukan kedamaian yang dulu tak sempat kita ucapkan, tapi kini mulai terasa dalam hati yang perlahan pulih.